Cukup dengan modal handphone dan juga aplikasi gratisan, kita bisa bikin undangan pernikahan secantik ini. So, di video kali ini aku mau share ke teman-teman di rumah gimana cara aku membuat undangan pernikahan yang super gampang banget. Dan tentunya aplikasinya tuh gratisan ya, tidak berbayar. Dan juga undangannya tuh udah bolak-balik kayak gini. Jadi tonton terus videonya sampai akhir, jangan sampai ke skip ya. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasinya yang gratis itu tadi. Nah, aplikasi yang aku gunakan adalah aplikasi Canva yang tidak berbayar. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau juga di App Store. Sekarang udah masuk ke aplikasi Canva-nya ya. Pilih menu desain, di sini aku mau pilih ukuran khusus. Aku pengen bikin kanvasnya itu khusus gitu. Nah, untuk ukuran kanvasnya di sini aku buat 29 dikali 21 cm. Lalu klik aja buat desain baru, maka tampilan kanvasnya tuh seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang aku mau menambahkan elemen gambar atau elemen bentuk. Tinggal klik aja menu elemen dan pilih menu bentuk. Di sini aku pilih bentuk persegi 4 seperti ini. Nah, kalau udah diklik aja, aku tarik bagian perseginya itu ke bawah dan ke kanan seperti ini. Dan aku ubah juga untuk warnanya. Kalau cara aku mau membuat undangan bolak-balik gitu, aku tuh butuh garis bantu. Jadi untuk gambarnya atau untuk bentuknya ini, bagian tepinya aku tambahkan garis bantu seperti ini ya. Bentuknya udah selesai, sekarang aku mau duplikat aja supaya lebih presisi. Selain itu juga aku mau menambahkan elemen gambar. Ini aku pakai bingkai gitu. Nah, untuk elemennya di sini keywordnya teman-teman cari aja frame undangan. Aku pilih gambar yang ini. Tinggal di resize aja untuk gambarnya. Aku resize itu kayak gini ya. Dan aku tambahkan juga di menu elemen dengan keywordnya itu the wedding. Aku pilih gambar yang ini dan tinggal disesuaikan aja ukuran gambarnya seperti ini. Kalau udah, aku juga akan tambahkan gambar dengan tulisan save the date. Aku tambahkan gambar yang ini dan aku ubah juga untuk warnanya supaya senada dengan undangan pernikahannya. Teman-teman pilih aja di menu warna yang bagian atas ini dan diubah sesuai dengan keinginan kalian ya untuk warnanya. Aku juga tambahkan gambar couple. Nah, teman-teman masuk aja ke menu elemen dan masukkan keywordnya itu wedding couple. Lalu aku letakkan gambar couple-nya ini di bagian tengah seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang aku tambahkan juga untuk nama pasangannya. Teman-teman tinggal aja masuk ke menu teks, lalu tambahkan nama kamu dan pasangan kamu. Untuk fontnya aku pakai Legue Spartan dengan ukuran 16 ya. Lalu aku tambahkan juga untuk tanggal pernikahannya. Untuk tanggal pernikahannya juga sama, fontnya cuma beda ukuran aja, ini ukurannya 11. Cover depan undangannya sudah selesai, sekarang aku mau buat cover belakangnya. Untuk cover belakangnya ini cuma aku tambahkan glitter aja. Teman-teman masuk ke menu elemen, pilih glitter, aku pilih glitter yang ini warna gold. Aku letakkan gambar glitternya di bagian atas dan juga di bagian bawah seperti ini. Aku rasa cover undangan ini sudah selesai, sekarang aku mau menambahkan untuk tulisan bagian dalam dari undangannya ya. Ini teman-teman tinggal duplikat aja gambarnya supaya presisi dan aku tambahkan beberapa elemen gambar, cuman gak aku record. Sekarang aku tambahkan tulisannya ya. Untuk tulisannya itu bebas, teman-teman bisa cari di Google atau teman-teman punya referensi lain silahkan. Dan sekarang aku tambahkan juga inisialnya, lalu ubah warnanya seperti ini. Aku gunakan warna krem supaya senada dengan warna-warna tulisannya. Jangan lupa masukkan juga nama mempelai wanita dan juga mempelai prianya seperti ini. Untuk fontnya teman-teman bisa atur-atur di bagian kiri atas ya, karena banyak banget berbagai pilihan font yang gratis. Kalau udah, aku juga tambahkan tanggal acara pernikahannya. Di sini untuk tanggal acara pernikahannya aku pilih acara pernikahannya pada saat akad aja. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadikan satu undangan untuk akad dan juga resepsi, teman-teman bisa gunakan bersebelahan gitu. Jadi diperkecil aja tulisannya. Oh iya, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku tuh bukan orang yang ahli dalam membuat desain undangan ya. Jadi ini tuh aku cuma share ke teman-teman di rumah gimana cara aku dulu bikin undangan pernikahan sendiri. Yang gampang banget, cuma modal handphone aja udah bisa undangan pernikahan sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, dulu juga aku udah pernah bikin souvenir pernikahan sendiri waktu aku nikah. Aku juga bukan expertnya bikin souvenir atau undangan. Aku memang pure pengen berbagi ke teman-teman di rumah yang membutuhkan informasi kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mau order itu mohon maaf banget, aku nggak jual ya teman-teman. Teman-teman silahkan bikin desainnya sendiri di aplikasi Canva. Atau kalau misalnya teman-teman gak mau ribet, teman-teman bisa kasih contoh desain kayak punya aku gini ke percetakan dekat rumah kalian. Aku berharap video aku ini membantu teman-teman di rumah yang lagi cari-cari informasi atau inspirasi untuk undangan pernikahan. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman di rumah gimana cara aku membuat dana lokasi. Nah, ini tuh dana lokasinya aku bikin dua ya, ada yang QR, ada juga yang manual kayak gini. Nah, untuk yang manual ini aku bikinnya itu menggunakan elemen persegi. Jadi untuk elemen perseginya itu aku perkecil aja. Teman-teman bisa lihat gimana cara aku membuat dana lokasinya yang manual kayak gini.
Sudah selesai untuk dana lokasi yang pertama, sekarang aku mau bikin dana lokasi yang versi QR-nya. Nah, sekarang teman-teman masuk aja ke aplikasi Maps dan teman-teman salin tautan dari link lokasinya. Setelah disalin, masuk lagi ke aplikasi Canva dan pilih menu aplikasi. Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, pilih menu kode QR kayak gini. Tinggal diklik aja dan teman-teman masukkan link yang tadi di bagian URL kayak gini ya. Lalu klik buat kode dan warna latar belakangnya itu bisa diubah dan juga marginnya juga bisa teman-teman atur. Kalau udah klik buat kode, maka tampilan QR-nya tuh seperti ini. Tinggal teman-teman atur aja untuk QR-nya mau diletakkan di bawah atau di mana, bebas. Nah, ini aku letakkan di bagian ini dan bagian bawahnya juga aku tambahkan hiasan seperti ini. Nah, untuk undangan pernikahannya sudah selesai. Sekarang aku mau membuat amplopnya terlebih dahulu. Caranya tuh gampang banget. Teman-teman tinggal duplikat aja untuk inisial namanya tadi. Nah, kayak gini caranya. Teman-teman tinggal duplikat lalu ubah warnanya. Di sini aku mau ubah warnanya itu menjadi warna hitam. Nah, untuk besar kecil hurufnya itu teman-teman tinggal diatur-atur aja. Kalau udah kayak gini aku tambahkan tulisan The Wedding. Nah, untuk fontnya juga bisa teman-teman atur ya. Aku tambahkan juga nama mempelai dan juga tanggal pernikahannya. Untuk fontnya ini sama ya. Cuma memang beda di ukuran aja. Kalau udah, sekarang aku mau menambahkan label nama untuk nama undangan. Caranya gampang banget, teman-teman pilih aja menu elemen dan pilih gambar yang ini. Untuk ukurannya teman-teman atur sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan besar kecilnya amplop tadi. Label nama undangannya aku ubah menjadi warna putih dan di sini aku tambahkan juga ketebalan garis gitu supaya nanti waktu saat cetak itu kelihatan ya garisnya. Di sini aku tambahkan juga beberapa tulisan tambahan yang diperlukan. Oke, ini sudah selesai untuk desain undangannya dan juga untuk amplop undangannya. Sekarang saatnya kita cetak. Untuk mencetaknya, di sini aku gunakan printer rumahan dan sekarang aku pindahkan terlebih dahulu untuk desainnya ke laptop. Nah, kayak gini. Desain undangannya nggak aku edit sama sekali ya teman-teman. Jadi ini bener-bener cuma aku copy paste aja. Nah, untuk kertas yang aku gunakan adalah kertas jasmine ukuran A4. Jadi teman-teman atur aja untuk ukuran kertasnya. Printer yang aku gunakan adalah printer Epson L3116. Kalau misalnya teman-teman nggak punya printer, gak punya juga kertasnya, teman-teman bawa aja tuh ke percetakan terdekat. Untuk sisi sebelahnya sudah aku cetak. Ini aku mau cetak untuk sisi depannya ya. Tinggal dibalik aja kayak gini. Jangan sampai salah balik supaya nanti tulisannya juga nggak terbalik ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung di mana beli kertas jasmine ya, teman-teman bisa cek aja di description box aku. Aku udah cantumin link pembeliannya di sana. Dan inilah hasilnya untuk hasil cetakan undangan pernikahan yang pertama. Nah, yang kedua nanti aku mau bikin untuk amplopnya ya. Nah, ini hasilnya. Sekarang aku mau cutter dulu atau potong dulu untuk undangannya kayak gini. Nah, ini sudah selesai untuk undangannya. Sekarang aku mau bikin untuk amplop undangannya ya. Nah, ini untuk desainnya udah aku pindahkan ke laptop. Sekarang aku mau cetak langsung di kertas. Dan kertas yang aku gunakan ini adalah kertas craft kalau nggak salah. Atau teman-teman mau detailnya boleh cek description box aku. Nah, ini aku sesuaikan dulu untuk amplopnya dengan undangannya. Lalu aku lipat bagian tepi-tepinya seperti ini. Ini ukurannya ya. Ukuran amplopnya 9,5 dikali 20,5. Dan untuk undangannya itu sendiri ukurannya 7,5 dikali dengan 20 cm. Cara merangkai amplopnya tuh gampang banget. Teman-teman tinggal potong aja sisi kiri dan kanannya tuh seperti ini. Lalu teman-teman rekatkan menggunakan double tip ya. Atau bisa juga menggunakan lem dan hasilnya tuh seperti ini untuk amplop undangannya. Tinggal dimasukkan aja undangannya ke dalam amplop seperti ini. Dan jadilah undangan pernikahan sederhana yang gampang banget ditirunya dan juga desainnya tuh 0 rupiah. Ini tuh bener-bener gratis desainnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah yang lagi cari-cari inspirasi untuk undangan pernikahan kalian atau juga ide bisnis. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum dan sehat-sehat semuanya.